Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, jumpa lagi sama saya Fitra Aris Munandar. Dan aku bakal jadi CEO asisten kalian untuk praktikum biologi dasar. Dan setelah kita mempraktikumkan tentang mikroskop dan struktur sel, maka kita hari ini bakal mempelajari tentang salah satu sistem yang mengangkut atau yang bakal transportasiin zat yang ada di dalam sel, yaitu nama babnya itu adalah transportasi membran sel. Nah, jadi di bab ini kita bakal mempelajari tentang bagaimana si zat itu bisa ditransportasikan dari satu sel ke sel lain, baik itu dia secara transport pasif ataupun transport aktif nih. Jadi sebelumnya nih, kita tahu kalau bahwasanya di dalam sel itu bakalan ada komponen yang namanya membran sel, atau bakalan kita sebut sama yang namanya selaput membran, atau beberapa buku bakal bilang membran plasma. Nah, jadi membran sel itu bakalan punya bentuk yang kayak gini. Nah, jadi entar di bagian atasnya itu dia punya yang bulat-bulat yang disebut sama fosfat, yang sifatnya itu hidrofil atau dia bakal suka air. Dan kemudian ada bagian ekor di bawah fosfat itu, ya kalian bisa lihat. Nah, bagian ekor tersebut itu bakal tersusun dari komponen lipid yang sifatnya itu hidrofobik, dia takut air. Jadi si hidrofobik ini bakal berlindung di bawah kepala fosfat yang suka air. Nah, jadi komponen membran sel yang terdiri dari fosfat dan lipid itu bakal kegabung jadi yang namanya fosfolipid, kayak gitu. Karena dia itu ada dua lapis nih, ada selapis di atas dan selapis di bawah, maka namanya bakalan jadi namanya fosfolipid bilayer karena ada dua lapis, kayak gitu. Nah, selain itu juga ada bagian terpenting nih daripada si membran sel itu, yaitu protein. Nah, protein yang ada di membran sel itu bakal kebagi jadi dua. Yang pertama ada protein integral yang dia tuh bakal masuk penuh ke dalam membran sel, dan ada protein tepi atau yang bakal kita sebut sama protein perifer. Nah, setelah kita tahu struktur daripada membran sel yang dia tuh terdiri dari fosfolipid bilayer, kemudian yang ada juga protein integral dan ada protein perifernya, dan kemudian bakalan ada gugus gula yang berikatan pada protein, itu bakalan jadi namanya glikoprotein. Dan kalau ada gugus gula yang berikatan pada lipid, itu bakalan jadi yang namanya glikolipid. Oke nih, nah selanjutnya kita udah mengetahui tentang struktur membran sel atau membran plasma. Jadi sekarang kita bakal cari tahu nih, kira-kira membran sel itu sifatnya apa. Nah, jadi untuk kalian nih, jadi membran sel itu bakal punya sifat yang pertama itu adalah semi permeable, oke ya. Nah, semi permeable itu dia bakal seleksi siapa aja zat yang boleh masuk ke dalam sel. Jadi nggak semua zat bisa masuk ke dalam sel. Nah, jadi it's a very selective. Jadi dia tuh bakal menyeleksi banget siapa aja yang boleh masuk ke dalam sel. Nah, selanjutnya ada lagi nih sifat membran sel itu dia tuh impermeable. Jadi kalau sifat membran sel yang impermeable itu dia memang bakal nggak bisa dimasukin sama zat apapun, kayak gitu. Dan ada yang ketiga sifat membran sel yaitu permeable. Nah, setelah semi permeable dan impermeable dan ada permeable. Nah, kalau permeable ini dia tuh bakal bisa dilaluin sama zat apapun tanpa ada proses seleksi. Jadi kalau semi permeable atau yang bakal kita sebut sama yang namanya selektif permeable, dia bakal nyeleksi siapa yang boleh masuk dan siapa yang boleh keluar. Kalau yang impermeable dia itu nggak boleh masuk sama sekali, dan ada permeable yang dia tuh it's very accepted, dia boleh siapa aja masuk, kayak gitu. Ya, welcome banget. Nah, setelah kita mempelajari tentang struktur membran sel yang dia tuh ada beberapa komponen yang udah kita sebutin tadi dan ada sifat membran sel, sekarang kita bakal belajar bagaimana zat itu bisa masuk ke dalam sel nih, atau dia bakal keluar dari sel. Jadi ada dua cara nih untuk si sel ini bisa masuk atau keluar. Yang pertama itu secara transport pasif. Transport pasif itu kalau kita jelasin dia itu adalah transport yang paling sederhana. Karena kenapa? Dia itu enggak pakai energi. Oke, energi yang kita peroleh itu adalah ATP yang berasal dari mitokondria. Nah, jadi kalau transport pasif dia itu enggak perlu energi, yang pertama. Kemudian yang kedua, dia itu proses perpindahan zatnya itu tidak melawan gradien konsentrasi. Nah, jadi gradien konsentrasi ini bakalan berpindah dari tinggi ke rendah, atau kita bakal bilang dari kondisi hipertonik ke hipotonik, ya kayak air terjun gitu. Nah, selanjutnya kalau yang kedua nih ada yang namanya transport aktif. Nah, transport aktif itu dia tuh bakalan berlawanan banget sama yang namanya transport pasif. Kalau tadi pasif dia nggak butuh ATP atau nggak butuh energi, maka transport aktif bakal perluin energi atau ATP. Dan kalau transport pasif dia
sejalan sama gradien perpindahan zat, maka kalau yang transport aktif ini dia bakal melawan gradien perpindahan zat. So dia bakal pindah dari konsentrasi rendah ke tinggi, atau yang bakal kita sebut dari konsentrasi hipotonik ke hipertonik. Nah, sekarang kita bakal bahas bagian-bagiannya. Untuk yang pertama, yaitu transport pasif. Nah, transport pasif entar dia bakal kebagi jadi 4 macam. Oke ya, itu depend banget sama ada sel hewan dan ada sel tumbuhan. Nah, sekarang kita bakal bahas transport pasif. Nah, transport pasif itu entar bakal kebagi jadi 2. Yang pertama itu ada difusi dan yang kedua bakalan ada osmosis. Oke ya. Nah, yang pertama nih, difusi. Ya, difusi itu bisa kita definisiin sama yang namanya perpindahan zat terlarut. Ingat ya, zat terlarut. Jadi itu kayak tinta, kayak garam, kayak pokoknya yang pekat kayak gitu ya. Tapi dia enggak pakai membran. So kita bisa definisiin difusi adalah perpindahan zat terlarut dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah tanpa melibatkan membran sel. Nanti kita juga bakal praktikumkan tentang proses difusi yang bakal terjadi pada KMNO4. Nah, selanjutnya setelah difusi nih, ada yang kedua yaitu osmosis. Kalau tadi difusi yang bakal pindah itu adalah zat terlarutnya, kalau yang kedua osmosis itu yang pindah justru pelarutnya atau airnya kayak gitu. Jadi osmosis ini bisa kita definisiin sama yang namanya perpindahan pelarut dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah kayak gitu. Atau bakalan ada beberapa buku yang bilang osmosis itu adalah difusi air. Nah, jadi kalau difusi perpindahan zatnya itu tidak melibatkan membran sel, tapi ingat kalau osmosis dia tuh perpindahan zatnya itu pasti melibatkan membran sel yang sifatnya itu ada 3 tadi kayak gitu. Sekarang kita bakal bahas osmosis itu ntar bakal kebagi jadi 4. Ya, itu depend banget sama sel hewan sama sel tumbuhan. Coba kalian bayangin, misalkan kalian punya biji kacang hijau, misalkan kalian rendam, what will happen ketika besok paginya? Dia bakal agak gemuk, iya kan? Nah, proses itu bakal disebut sama turgor. Oke. Turgor ya bakal punya nama lain yaitu turgid. Jadi kita bisa definisiin bahwasanya turgor adalah kondisi di mana air atau pelarut bakal masuk nih ke dalam sel tumbuhan ketika dia tuh berada pada kondisi hipotonik. Karena kenapa kita rendam kacang hijaunya di air biasa kan? Ya, jadi di situ bakal terjadi proses turgor kayak gitu. Nah, selanjutnya ada yang kedua nih, yaitu plasmolisis. Plasmolisis itu bakal kita definisiin sama yang namanya air itu bakal keluar nih dari sel tumbuhan keluar kayak gitu. Karena kenapa? Karena sel tumbuhannya itu kita letakkan pada kondisi hipertonik kayak air garam. Pernah nggak? Misalnya kalian lagi bantuin mama kalian di dapur, kalian kupas kentang, kemudian kalian rendam kentangnya itu dalam air garam. Kira-kira apa yang bakal terjadi di kentang? Kentangnya bakal bonyok kan? Ya, kira-kira penyebab kentang itu bonyok kalau dalam ilmiahnya tuh dia bakal terjadi yang namanya proses plasmolisis. Karena air dari dalam kentang bakal keluar. Yang selanjutnya yaitu pada sel hewan. Nah, kalau tadi pada sel tumbuhan ntar bakalan ada yang namanya turgor sama plasmolisis. Kalau pada sel hewan ntar juga bakalan ada 2, yaitu hemolisis dan krenasi. Oke ya. Nah, misalkan kita punya sel darah nih, atau ya sel darah itu kan sel hewan. Nah, jadi kita punya sel darah yang kita letakkan pada kondisi hipotonik atau pada kondisi airnya banyak kayak gitu. So, air itu bakal masuk ke dalam sel darah sehingga darah itu bakal pecah. Kayak gitu. Itu prosesnya itu bakal kita sebut sama yang namanya hemolisis. Jadi hemolisis itu adalah proses masuknya air ke dalam sel hewan gara-gara berada pada kondisi hipotonik. Kayak gitu. Sementara kalau yang satunya lagi nih, itu namanya itu adalah krenasi. Krenasi itu adalah proses air keluar nih dari sel hewan. Karena kenapa? Karena sel hewannya tuh lagi berada pada kondisi hipertonik atau konsentrasi tinggi. Jadi kebayang nggak misalkan kalian tuh lagi berenang di lautan, kemudian kalian itu setelah berenang itu bakal kerut tangannya. Kemudian ya kalian setelah berenang di lautan itu bakal kehausan. Itu karena salah satunya tuh proses ya krenasi terjadi. Karena air dalam tubuh kita bakal keluar karena konsentrasi di luar lebih tinggi daripada konsentrasi tubuh kita. Makanya misalnya kita habis berenang di lautan, kita bakal minum banyak. Oke, itu adalah tentang transport pasif nih. Sementara kalau yang untuk transport aktif, ntar kalian bisa baca aja, yaitu pompa ion H+, kemudian bakalan ada protein co-transport, ntar bakalan ada endositosis untuk masukin zat ke dalam sel, dan ada eksositosis untuk ngeluarin zat
dari dalam sel keluar. So, itu adalah beberapa jenis transportasi aktif. Sekarang bakal kita nyimpulin untuk transportasi membran sel yang bakalan kebagi jadi dua, yaitu transportasi pasif dan aktif. Kalau pasif, dia itu contohnya tuh kayak osmosis dan difusi. Kalau yang aktif, entar contohnya tuh kayak ada pompa ion, protein co-transport, kemudian ada endositosis dan eksositosis. Oke, kayak gitu. Itu untuk teorinya, dan sekarang kita bakal praktikumkan. Jadi untuk kali ini kita bakal pakai tanaman Adam Hawa lagi yang minggu kemarin udah pernah kita pakai. Jadi ntar bakalan ada dua percobaan. Percobaan yang pertama yaitu difusi. Kita akan melihat perpindahan zat terlarut yaitu KMNO4 atau kalium permanganat yang bakal berdifusi. Dan ada yang kedua yaitu tentang osmosis pada tumbuhan yang bakal kita lihat proses turgor sama plasmolisisnya. Oke, sekarang kita bakal praktikumkan tentang difusi, yaitu yang bakal kita lihat kali ini itu adalah difusi yang terjadi pada zat terlarut KMNO4. Nah, di sini kita udah siapin air layer yang udah terisi sama pelarut yaitu air kayak gitu. Nah, sekarang kita bakal taruh kertas saring nih. Kita bakal taruh di bagian atasnya. Dan selanjutnya kita akan ngasih zat terlarut KMNO4-nya nih. Jadi proses perpindahan zat terlarut yang terjadi pada KMNO4 atau kalium permanganat, dia itu bakal terjadi secara difusi. Oke, baiklah, sekarang kita bakal mempraktikumkan tentang osmosis yang terjadi pada sel tumbuhan, dan di sini kita bakal lihat yang pertama dulu adalah kondisi turgor. Preparat yaitu Adam Hawa yang bakal kita iris tipis. Oke, setelah kita iris kita bakal letakkan pada kaca benda yang kemudian kita bakal ngasih aquades. Oke, sekarang kita bakal lihat penampang sel Adam Hawa yang kayak gitu. Nah, itu adalah kondisi turgor di mana kita bisa lihat plasma sel yang berwarna ungu itu masih penuh. Dan sekarang kita bakal ngasih konsentrasi yang beda ke sel tanaman Adam Hawa, yaitu dengan kita tambahin garam. Nah, jadi setelah kita lihat proses turgor yang terjadi pada tanaman sel Adam Hawa, kalian bisa lihat seperti gambar berikut, di mana sel tanaman Adam Hawa bakal mengalami yang namanya plasmolisis, sehingga warna plasma yang awalnya itu ungu bakalan jadi pudar. Oke, baiklah, hari ini kita udah mempraktikumkan tentang transportasi membran sel yang bakalan kebagi jadi dua, yaitu ada transport pasif dan ada transport aktif. Tapi kali ini kita cuma fokusin ke transport pasif saja, yaitu ada difusi dan osmosis. Ingat lagi nih ya, kalau difusi itu adalah perpindahan zat terlarut dari konsentrasi tinggi ke rendah tanpa membran, dan osmosis adalah perpindahan pelarutnya nih menggunakan membran sel kayak gitu. Dan osmosis ini bakalan kebagi jadi 4, bakalan ada plasmolisis dan turgor yang bakal terjadi pada sel tumbuhan, dan bakalan ada hemolisis dan krenasi yang bakal terjadi pada sel hewan. Oke. Kayaknya cukup, itu aja untuk pelajaran hari ini, semoga di review. Ya, aku Fitra Arismunandar. Mohon maaf atas segala kekurangan, jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum.